Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersama Yesus tidak ada yang buta, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada pembala, juru selamat umat manusia. Yesus tapi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus aku tak berharap besar, bersama Yesus tidak ada yang susah, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tapi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tuhan yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhanku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Guys, jangan lupa subscribe, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis sampai 100.000 like. Luar biasa. Pas di USG lepas tali pusatnya. Jadi kata dokternya itu tali pusatnya udah lepas ya Bu ya, tinggal melahirkannya di puskesmas, nggak bisa lagi di rumah sakit karena pakai BPJS. Ya kalaupun pakai BPJS harus emergensi kayaknya. Ya sungsang, pokoknya nggak bisa lagi lah katanya. Nanti ada surat rujukan dari puskesmas. Nah, terus koordinasi dulu dengan keluarga katanya. Saya mau koordinasi dulu siapa? Bingung cari di rumah sakit DKT itu.
bolak-balik itu ya di ruangan itu udah kesakitan lah apa gitu kan, mau berharap sama siapa lah gitu kan, berserahkan dari Tuhan. Akhirnya saya buat keputusan udah dari 2 sampai penuh di depan itu mau operasi karena memang air depan itu udah habis di sebelah kanan itu, jadi harus dikeluarkan cepat katanya dokter itu. Pas saya masuk ke ruangan istri saya itu, saya ajaklah istri saya berdoa. Puji Tuhan nggak sampai lama ya, biasanya kalau dirangsang kan lama gitu kan. Pas time jam 12 lewat juga sama dengan tapi siang, yang ini malam. Nah ini siang jam 12 lewat 20 menit lah. Puji Tuhan, normal. Pokoknya merinding lah saya waktu itu. Pernyataan Tuhan yang luar biasa dengan keluarga kami ya. Inilah saksian saya, mungkin bisa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Ya kita harus, walaupun kita punya beban, punya masalah, kadang ada rasa khawatir, rasa takut, cemas terhadap ini. Tapi saya mau gimana? Saya mau berharap ke manusia sia-sia. Berharap ke dokter pun kalau sudah begini, saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan pakai dokter itu ke saya, dan lalu lewat ini saya bisa sembuh. Kalau untuk berharap ke manusia, saya dah hanya kepada Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kadang saya berdoa. Kalau saya pun duluan pergi, ya jaga anak-anak saya bilang. Jadi tadi pagi saya merasakan, aduh luar biasa, mau nangis rasanya, mau jungkir balik, aduh udahlah bawalah, karena pasrah. Kalau apapun maunya Tuhan, apapun rencananya Tuhan buat saya, kalau Tuhan mau panggil saya hari ini. Sebab tubuh, jiwa, roh saya bukan milik saya, tapi milik Engkau. Jadi ngomong saya panggil WA lah si Dion, ya kan? Panjang jalan kami 3 ke rumah sakit. Di rumah sakit saya berpikir, kok cengeng kali. Ada satu kayak seperti perkataan, kamu cengeng gitu. Kamu mengenal firman. Nah, penyakit apakah lebih kuat penyakit daripada Yesus? Akan itu saya pikir. Kamu berdoa menangis, tetapi pada saat ada pergumulanmu, ada permasalahanmu yang Tuhan izinkan buat kamu untuk kamu menjadi dewasa, kamu itu jadi kok kamu cengeng, lari dari permasalahan itu. Bagaimana Tuhan mau memberikan suatu tanggung jawab kepada saya? Jadi seperti itu saya mengungkap. Aduh gimana ya saya bilang. Saya pindah apa? Bukan ini pindah bukan kayak istilahnya berobat kampungnya pindah. Ada di sini penyakit itu bukan. Namun pas kebetulan juga WC-nya udah sana udah sumbat apa? Ya, kalau bilang nggak mau pindah. Iya, debu juga iya. Saya anak-anak udah pindahlah. Saya kerja, orang bilang saya sehat, tapi kok saya sakit. Enggak patong biasa, mikro parabola kok dia tadi apa ke rumah sakit. Jadi ini masalahnya. Jangan-jangan sakit lain, itu tanda-tanda corona apa segala macam timbul di dalam saya. Iya, karena daging loh, kita manusia. Saya aduh corona. Jadi saya pikir udah ini HP, saya bilang HP ini saya mau pegang, saya bilang kalian udah pegang, saya pernah pegang ini, kan saya pegang HP kecil kayak gini. Nah itu HP saya sekarang. Kenapa? Kalau udah takut corona, takut. Saya berdoa, saya nangis, Tuhan. Kalau saya, makanya saya bilang, saya ke rumah sakit, ke dokter, saya tanyakan, bukan, oh puji Tuhan. Kalau memang iya, saya bilang, saya menyingkirkan diri, saya mengasingkan diri daripada anak saya kena. Tapi Tuhan nggak pernah biarkan itu terjadi bagi saya. Tuhan bertanya juga, bukan hanya saya, tapi kita di sini berkumpul. Memang kata Pak, selama ini judi ya, yang membuat saya sakit itu iblis. Nah, kenapa enggak? Judi bisa saya 2 hari 2 malam, tapi ibadah 1 jam nggak bisa. Merokok, ngopi, baca Alkitab setengah menit aja udah bosan. Tapi tertubok 2 hari 2 malam nggak makan, hanya ngopi rokok, mampu.
Tuhan izinkan. Nah inilah. Berarti bukan Tuhan tidak sayang, karena saya lah Tuhan berikan kepada saya. Ya, saya alami sakit bukannya saya. Mungkin dari saudara, dari teman-teman seiman kita di sini juga mengalami sakit. Tapi kan Tuhan tidak pernah memberikan satu beban yang begitu berat. Jadi kita Tuhan bilang begini, memberikan suatu apa mah dalam Alkitab firman-Nya. Saya lupa. Tuhan tidak pernah memberikan suatu beban yang tidak bisa kita pikul. Itulah saya pikir tadi. Iya, betul pendeta. Jadi itu. Jadi intinya di sini, intinya secara daging, secara kita rasa khawatir. Tapi kita kembali lagi, bisa saya saat ini sampai sekarang ini bisa begini, walaupun masih banyak proses yang saya lalui sakit ini, tapi saya percaya bahwa semua penyakit ini Tuhan izinkan dalam diri saya. Tuhan punya rencana yang indah dalam diri saya. Saya ini kesaksian, maaf, minta waktu agak minta waktu. Yang saya takutkan bukan diri saya, yang saya takutkan anak saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, Eli Sabaktani, ya Allah, Jehovah Jireh, saya bilang, engkau lihat saya kepala keluarga iman. Jika saya engkau panggil, berarti saya belum siap karena anak saya masih kecil. Saya bilang, tapi saya kembali lagi, siap tidak siap? Harus siap. Wah, bapak saya telepon, orang tua saya telepon dari Medan. Inilah akibatnya kamu. Kamu dari dulu saya omongin nggak pernah kamu dengar. Itu kata bapak saya. Bapak saya nambah tua juga, gembala sidang. Suruh begini. Jadi semua yang apa yang dikatakan orang tua benar. Saya keras kepala, saya melawan. Saya nggak pernah. Saya orang egois saya. Nggak pernah. Saya tuh bagaimana ya? Nggak pernah. Istilahnya ingin menang sendiri. Adik saya yang di Singkawang bilang, saya sudah cukup bang memberikan nasihat buat abang. Tinggal abang yang menjalaninya. Adik saya. Memang mereka tahu bahwa saya itu orangnya bagaimana. Tetapi dengan adanya saya juga bersyukur, saya memang itulah kalau kamu. Tapi begini ya Pak Rama, saya kasih obat paling paten, mau. Tapi umum. Aduh, umum. Saya, uang saya apa? Siap, saya bilang, siap. Nah, dalam artinya siap-siap nanti ke siapa saya lari kalau kekurangan duit. Waktu itu kekurangan duit, untung ada saya, untung ada Bu Dion. Ini kemana nih? Udah dapat syarat lah. Dalam nama Yesus sampai ke itu. Nanti perawat yang antar. Suntik aja udah 23 lebih. Periksa dokter udah 3 lebih. Saya tunggu di sini Pak. Iya, saya tuh mau dikasih apa gitu saya. Ini mati. Kalau sempat 500, 600 kemana saya mau lompat. Tapi Tuhan, tapi itulah ya. Secara kasat mata, secara ini kita manusia biasa itu. Tapi Tuhan, malaikat cuma ada. Kita khawatir. Macam saya di Visius ini juga. Kalau orang membayar 700, 800, uang saya bawa 500. Aduh Tuhan, saya bilang kemana ini? Adik saya telepon, kau di mana? Rasakan aja. Mau berapa biayanya? Itu urusan bukan urusan saya. Saya dapat sampai 500. Cukup itu urusan mau bang. Aduh ini kok adik kok ini ke saya? Saya bilang kali tanya kasih 200 lebih. Beli obat lagi berapa di Oke. Tadi 341.000. Uang saya 450. Aduh. Haleluya, puji Tuhan saya bilang. Walaupun sisa 100, tapi bagi saya puji Tuhan lah. Udah pasti ada bisa saya bawa pulang ke saya. Itu uang saya bawa. Pak kata dokter, ya obat yang paling paten ya, yang bagus ya, Pak Rama. Siap, saya bilang. Oh, siap. Kesehatan. Tapi dalam pribadi saya sepanjang perjalanan kami sambil juga ngobrol, tapi dalam pribadi saya Tuhan berkati kendaraan ini, berkati kami tiga, tindakan kami di rumah sakit dan tindakan kami di rumah kami. Secara mungkin juga saya juga mau ada kata minta maaf kepada semua kita di sini. Ini kesaksian, tapi ini juga harus saya sampaikan juga, tidak saya paham. Sebab roh itu menyuruh saya tentang memaafkan, mengasihi, seperti pujian itu. Ya, mungkin, ataupun secara langsung tidak langsung.
mungkin kita pernah berbicara, kita kumpul apa, ada tutur kata saya yang keluar nggak enak didengar atau apa, saya minta maaf dengan pribadi saya dan kepada saya minta maaf kepada siapapun itu. Mungkin dari tingkah laku saya, perkataan saya, sifat saya minta maaf. Sebab kenapa? Kalau saya tidak mengakui itu di hadapan Tuhan ataupun di hadapan teman-teman, saya tidak akan bisa masuk ke bait Allah. Jadi itu aja bisa jelas kepada saudara seiman, tapi kata amin. Amin. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Hati dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan buka jalan, segala penyakit, segala masalah pasti Tuhan sembuhkan, pasti akan lepaskan dari segala masalah. Puji Tuhan, mungkin hari ini itu aja kesaksian. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Nomor 2, waktu Tuhan. Nanti selanjutnya sama hambanya. Firman Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah di bawah umur, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah di bawah umur, ku percaya kuasa-Mu
Amin. Apapun yang kami jalani hari-hari ini dalam hidup kami percaya tidak kami galau dengan segala keadaan, menantikan waktu Tuhan. Lebih hari-hari ini Tuhan, hampir 3 bulan sudah dari bulan Maret Tuhan Yesus. Wabah pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan melanda dunia. Kami percaya ada cara Tuhan yang lebih dahsyat untuk menafi, untuk memproses hamba-hamba Tuhan lewat semua keadaan ini. Untuk semua datang sujud merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan siang pagi hari ini Tuhan. Tuhan, bukan satu kebetulan hamba datang berkunjung di tengah-tengah perkebunan PT Patuari ini. Dan satu kerinduan bagi umat Tuhan untuk kami sama-sama beribadah di tengah mewabahnya COVID-19 ini Tuhan Yesus. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan apapun itu. Kadang-kala kami rasa khawatir dengan keadaan yang menghimpit ini, tetapi kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau, pasti terus Engkau pelihara. Amin. Bapa, hamba akan menyampaikan isi hatimu. Hamba hanya manusia terbatas dan banyak sekali kekurangan. Ampuni hamba dari segala pelanggaran dosa dan kekurangan Tuhan. Layakkan hamba untuk menyampaikan isi hatimu. Basuh seluruh hidup hamba, mulut, bibir, semua hati, seluruh tubuh, jiwa dan roh. Semua. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kami, semua telinga rohani, piring-piring rohani kami. Tempat ini Tuhan, kiri kanan muka belakang lingkungan ini Bapak. Dan ketika penyampaian firman Allah urapan sehingga ketika penyampaian firman disampaikan Tuhan, ada hati-hati yang tersentuh, ada hati-hati yang terjamah oleh kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh datang sujud merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang sangat baik. Layakkan kami semuanya dalam nama Yesus, dan segala pekerjaan iblis kami sudah kalahkan, kami sudah hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami hardik dengan wibawa yang dari Allah. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan. Pasti udah beberapa, udah ada yang kenal saya sebelumnya ya, tapi walaupun mungkin udah ada yang kenal begitu saja, saya tetap akan memperkenalkan diri. Nama saya Esther Boru Sirait, asal dari Medan, Sumatera Utara, dan saya ada di pelayanan di GPDI Pusat Damai yang ada di Lirang. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya juga membuka Peace Flower. Mungkin orang yang pertama sekali saya kenal di antara kita di tempat ini adalah keluarga Mama Dani, karena kebetulan Mama Dani dulu sekolah PAUD di Peace Flower. Jadi biasa ketemu orang Batak, samudar kata orang Batak ya, jadi makuling mudar katanya, kasih bunyi hubungan darah begitu ya. Tapi lebih kuat bunyi darah Yesus. Amin. Saudara, iya, jadi tidak ada mengembangkan kesukuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang kesini saya tadinya ya hanya cuman iseng aja jalan liburan. Saya bilang kayaknya nggak bisa liburan ke mall atau kemana. Nah, ke kebun sawit ini di sini agak jauh lah pokoknya ya saudara. Ya, jadi kami pergi ke kebun-kebun mau pancing, tapi kami banyak dapat ikan 1 truk. Iya, soalnya pancingnya nggak dimakan-makan sama ikan ya saudara. Umpannya habis, ikannya nggak ada ya. Nah, jadi santai saja kita akan terima kebenaran firman Tuhan ini saudara yang dikasih Tuhan. Waktu pujian tadi dinyanyikan, ajarilah kami saling mengasihi,
Nggak tahu saya begitu terus mengalir deras air mata saya. Hari-hari ini saudara, mungkin saya sebelum sampaikan kebenaran firman Allah, saya juga bagi kesaksian. Hari-hari ini di tengah-tengah wabahnya COVID-19 ini, memang ada banyak waktu kita untuk berdoa ya. Mungkin saya tidak berjam-jam datang berlutut di kaki Tuhan, tidak mungkin seperti itu, tapi tidak seperti itu mungkin yang saya lakukan. Tapi manakala pun saya mungkin minimal 30 menit berjam, 1 jam pun saya bisa ada dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah mewabahnya COVID-19 ini, saudara yang dikasih Tuhan, banyak pertanyaan kayak saya pribadi ya, banyak pertanyaan kenapa Tuhan izinkan ini mewabah ini secara globalisasi, secara mendunia. Lalu sudah mulai mungkin berbagai berbagai tanggapan, berbagai pendapat begini dan mungkin terselip juga ada banyak ajaran-ajaran yang belum tentu itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena mungkin dengan keadaan sekarang ini ada banyak orang akan mengeluarkan statement-statement yang di luar kebenaran firman Allah. Sepertinya firman Allah disampaikan, tapi mungkin ujung-ujungnya sudah menyesatkan. Lalu mungkin di WA group hamba-hamba Tuhan ada banyak renungan-renungan. Lalu kita baca, jadi ada yang mengingatkan jangan semua berita-berita itu langsung ditelan bulat-bulat semuanya. Kita harus saring semuanya. Lalu nanti ketika kita membaca lalu ada rasa ketakutan, oh Tuhan sudah mau datang, oh udah begini, saudara. Haleluya. Orang yang di dalam kebenaran kita tetap menyaring segala sesuatunya, jangan sampai kita merasa ketakutan. Amin. Saudara, saya pribadi pun seperti itu. Tapi yakin dan percaya saudara bahwa memang COVID-19 ini kita tahu setelah berlalu nanti COVID-19 ini kita nggak tahu 1 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian ada lagi bala yang lebih besar, karena itu menunjukkan zamannya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan dunia ini tidak akan semakin baik lagi. Percaya saudara, keadaan dunia ini tidak akan semakin baik lagi, tetapi keadaan anak-anak Tuhan akan semakin baik dari dunia. Itu yang paling penting. Keadaan dunia akan tidak semakin baik lagi, tapi keadaan orang-orang yang mau diperbaiki lewat keadaan COVID-19 ini, saudara dikasih Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami pembentukan, merasa ditegur. Saya pribadi pun merasa, oh iya, saya kembali diingatkan. Oh iya, semakin takut akan dosa. Oh iya, saya harus begini. Ada rasa ketakutan, ada rasa untuk memperbaiki diri. Saya harus introspeksi diri. Tadinya mungkin kurang doa, mulai tingkatkan jam doa. Tadinya kurang mengasihi, tadinya mungkin gampang emosi, mulai semua diredam, diturunkan. Seperti itu saudara. Jadi dengan kehadiran COVID-19 ini, mari saudaraku, kita boleh melihat dari sisi positifnya saja dan kita tetap waspada. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ayat firman Allah yang mau saya sampaikan, saya tadi begitu ada kesaksian Tuhan pimpin saya seperti apa yang mau saya sampaikan. Ini yang sudah saya persiapkan, tapi Tuhan mungkin mengarahkan ke yang lain lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Mari kita buka di dalam, mungkin ayat ini sudah sering kita dengar di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Mazmur 91. Tadinya saya mau ambil dari kitab dari yang lain saudara ya, tapi kembali ternyata ini yang mau Tuhan singkapkan kembali bagi kita. Mazmur 91. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yang punya pakai handphone Alkitab, yuk kita sama-sama melihat. Kita akan baca. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kita baca secara responsoria ya.